Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ibu Bapak, saudara-saudara, warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu pagi ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan di awal Agustus, 1 Agustus 2021. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Masing-masing orang di rumah, saya mengajak kita untuk membacakannya. Dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan perenungan untuk masing-masing kita renungkan secara bersama-sama. Dan kiranya firman Tuhan ini menuntun saya dan saudara menjalani hidup di musim yang baru, di bulan yang baru, dalam tuntunan kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sedang menghadapi perubahan zaman. Dan tiga yang menandakan bahwa kita sedang ada dalam perubahan itu adalah: pertama, kita sedang mengalami perubahan cara pandang. Yang kedua, kita ada dalam perubahan gaya hidup. Dan yang ketiga adalah perubahan perilaku di era ini. Dan situasi pandemi tentu mempengaruhi kita dalam banyak hal. Yang tadi sudah saya katakan, kita sedang berada dalam perubahan cara pandang, perubahan gaya hidup, dan perubahan perilaku atau sikap. Nah, saudara-saudara, apapun perubahan itu, tapi yang tidak berubah di hidup kita sebagai orang Kristen adalah firman Allah. Firman itu dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia selalu memberi makna, memberi tuntunan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu pada minggu pagi ini, firman Tuhan ini saya hendak mengajak kita semua untuk renungkan beberapa nilai penting dari cerita Abraham atau Abram dipanggil. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat di situ bagaimana firman Allah kepada Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah hidup yang mesti dituntun oleh firman Allah. Oleh sebab itu firman Allah datang kepada Abraham. Pergilah. Dia diajak untuk pergi. Meninggalkan negeri yang dia tidak tahu di mana. Tapi karena ini firman Allah, maka dia melakukannya, saudara-saudara. Hidup kita adalah hidup dalam kekuatan firman Allah. Memang hari-hari ini banyak orang meragukan tentang kebenaran firman Allah. Tapi saya ingin mengajak saya, saudara-saudara, umat kepunyaan Tuhan, mari kita hidup dalam kekuatan firman Allah. Firman itu pegangan, dia pelita, dia terang bagi jalan hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, ketaatan mendengar firman dan perintah Allah dilakukan oleh seorang Abraham. Saudara-saudara, dia pergi, dia melakukan apa yang diperintahkan. Dan ini banyak cerita dalam Alkitab Perjanjian Lama menunjukkan bagaimana Nabi, bagaimana orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, mengikuti perintah Allah tanpa bertanya ABC. Contoh, seorang Nabi Nuh, dia disuruh untuk membangun Batra. Dia tidak tanya Batra ini bangunnya bagaimana, dia tidak tanya, dia tidak berdebat soal bahannya dapat dari mana. Dia bekerja. Dia mengikuti perintah firman Allah. Dan semua itu dia kerjakan. Begitu pula dengan Abram. Ketaatan dia kepada firman Allah membuat dia pada ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, ketaatan untuk melakukan firman Allah itu penting. Kita tidak hanya menjadi pendengar yang setia. Kita tidak hanya menjadi orang-orang hanya mendengar, kemudian tidak melakukan apa-apa. Tidak memunculkan tindakan atas apa yang kita dengar. Setiap hari, setiap waktu saudara mungkin membaca firman Tuhan, saudara mungkin mendengar, tapi melakukannya itu, ketaatan untuk melakukannya itu susah. Mari kita belajar dari Abraham. Dia taat dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dia pergi sesuai yang difirmankannya. Saudara-saudara, buah dari ketaatan mendengar, melakukan, di akhir cerita ini saudara-saudara, Allah menampakkan diri kepada Abraham dan dia mengatakan,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ini apa saudara-saudara? Ini berkat. Berkat dari bagaimana ketaatan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti mendengar, kita mesti melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa membuat kita diberkati, saudara-saudara. Saya yakin dan saya berharap saudara-saudara juga yakin akan sabda Tuhan ini. Orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, orang-orang yang mau melakukannya, berusaha dengan kekuatan Roh Kudus melakukannya, ia akan diberkati. Dan tema mingguan kita kali ini, saudara-saudara, bagaimana kita menjadi keluarga Kristen yang beriman. Iman kita bertumbuh selain daripada konteks real pengalaman hidup kita, tetapi iman kita bertumbuh dari pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin Anda membaca Quran kemudian iman Anda bertumbuh. Tidak mungkin Anda membaca buku kemudian iman Anda bertumbuh. Tidak. Iman itu bertumbuh dari bagaimana membaca, merenungkan firman Tuhan, mendalaminya dan menghayatinya. Nah, sebagai keluarga Kristen beriman, saya mengajak kita semua untuk tekun, mendalami, mendengar firman Tuhan, dan tekun juga untuk melakukannya. Saya yakin dan percaya jika kita tekun melakukannya, maka ujung dari seluruh tindakan kesetiaan, ketekunan kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka Allah memberkati. Berkat Allah itu beragam-ragam. Ia hadirkan dengan caranya bagi kita semua. Berkat keturunan, berkat tanah, berkat jabatan, berkat apapun saja yang bisa saudara nikmati. Berkat itu banyak, saudara-saudara. Termasuk bagaimana kita menemukan solusi atas berbagai masalah rumah tangga. Kita menemukan jalan keluar atas masalah pendidikan anak. Kita menemukan banyak kemudahan-kemudahan yang Allah izinkan dan Allah berikan itu. Allah berikan itu tanpa kita sadari. Dan yang paling penting, saudara-saudara, kita di masa ini, saudara-saudara, di masa pandemi ini, berkat yang paling utama adalah nafas hidup. Dan itu firman-Nya. Dia menjanjikan kepada kita bahwa kasih-Nya selalu baru tiap pagi bagi kita. Itu ketika kita mendengar dan meyakini firman Tuhan ini, maka itu berkat akan kita dapati. Berkat kehidupan bagi saya dan saudara. Selamat menjalani bulan Agustus di usbu yang baru, dalam seluruh ketaatan kita, dalam seluruh kesetiaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, melakukannya. Dan di masa pandemi ini saya perlu ingatkan sekali lagi saudara-saudara, mendengar setiap himbauan, melakukan setiap apa yang dianjurkan di tantangan COVID ini, mendengar perintah, mendengar firman Tuhan, mendengar himbauan pemerintah, juga gereja terkait dengan protokol kesehatan. Itu adalah bagian dari sesuatu yang Allah izinkan untuk membawa berkat bagi saya dan saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Shalom.